kabar semuanya? Saya Ibu Eko Shelter Ansan. Pada kesempatan hari ini saya akan memberitahukan bagaimana proses sistem pekerja untuk re-entry. Apa tujuannya diadakan peraturan re-entry? Yaitu memperkerjakan kembali pekerja asing yang tekun dan rajin bekerja dalam jangka panjang di perusahaan tingkat dasar ataupun menengah. Selama pekerja dinilai mempunyai keterampilan, kerajinan, kepintaran, dan komunikasi tersendiri yang bermanfaat bagi perusahaan. Itulah pekerja yang akan terpilih. Apa persyaratan pekerja untuk mendaftarkan re-entry? Yaitu pekerja yang bekerja selama masa kontrak, yaitu 4 tahun 10 bulan, dan tidak pernah pindah kerja dalam satu perusahaan, atau pindah karena alasan perusahaan dan bekerja di pabrik terakhir selama 1 tahun ke atas. Walaupun kurang dari 1 tahun, jika ada permasalahan dan ada bukti dari Dewan Perlindungan Hak Asasi, mereka juga dapat untuk mendaftarkan re-entry. Persyaratan apa perusahaan mendaftarkan pekerja re-entry? 1. Pekerja visa E9 dan visa E10 yang bekerja di Korea kurang dari 5 tahun. Pekerja pernah pindah kerja tetapi bekerja pada jenis pekerjaan yang sama, yaitu standar industri, jenis pekerjaannya sama, pandai berbahasa Korea, pandai bekerja, dan lain-lain. Setelah dinilai dan dinyatakan berhasil, dapat mengajukan re-entry, tetapi peraturan ini belum disahkan, masih dalam rencana. Untuk pertanian, perikanan, servis, dan untuk manufaktur, jumlah karyawan 50 orang ke bawah. Apa persyaratan perusahaan mendapat izin mengambil re-entry? Yaitu perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk mengambil pekerja asing. Pekerja bekerja di perusahaan tersebut bekerja selama 1 tahun ke atas, tidak ada laporan upah yang tidak terbayar, tidak membuka lowongan untuk pekerja Korea. Waktu pendaftaran untuk pekerja re-entry itu kapan? Yaitu untuk re-entry harus membuat surat kontrak kerja baru antara perusahaan dan pekerja. Waktu pengajuan pendaftaran re-entry yaitu 3 bulan sampai 7 hari sebelum kontrak kerja habis. Tetapi sebelum visa habis juga bisa. Dari pelaporan re-entry dalam waktu 1 bulan harus pulang ke tanah air. Apa persyaratan pekerja untuk re-entry? Yaitu 1. Mengisi aplikasi pendaftaran, melampirkan surat kontrak kerja. Surat kontrak kerjanya harus ada tanda tangan antara perusahaan dan pekerja, fotokopi ID card dan paspor, surat keterangan kepulangan, gunanya untuk pengurusan asuransi kepulangan dan Gumminyeongeum dan sebagainya. Untuk mengurus visa diperlukan surat tanda kelakuan baik. Oleh karena itu, surat tanda kelakuan baik supaya dipersiapkan. Bagaimana cara proses kepulangan dan kedatangan? Proses sebelum kepulangan yaitu membuat surat kontrak kerja SLC, mengembalikan ID card di imigrasi, pulang sebelum habis visa. Kemudian perusahaan harus melapor ke imigrasi untuk mendaftarkan visa kedatangan. Jika visa keluar baru bisa berangkat. Proses setelah kepulangan. Setelah sampai di rumah dalam 7 hari harus melapor ke BNP dan tes kesehatan. Proses setelah kedatangan yaitu dicek kesehatan bersama dan membayar asuransi, setelah itu diserahkan ke majikan masing-masing. Kapan kedatangan para re-entry? Setelah kepulangan 1 bulan ke atas dapat kembali ke Korea, tetapi ini juga masih rencana. Kedatangan setiap hari Kamis, setelah itu langsung diserahkan ke majikan. Tidak perlu tes bahasa Korea dan pelatihan kerja. Mengapa re-entry dikenakan biaya administrasi? Yaitu kedatangan para re-entry pekerja berdasarkan jadwal BNP 2 TKI, setelah itu diserahkan ke majikan masing-masing. Majikan membayar biaya administrasi itu per pekerja asing 60.000 won. Biaya penyerahan 59.000 won. Jika lewat perantara itu bisa lebih. Kemudian biaya pengiriman termasuk biaya transportasi, tes kesehatan, dan biaya tempat sewa penampungan. Bagaimana jika sudah mendaftar re-entry tetapi kepulangan dibatalkan? Jika sudah mendaftar re-entry dan pekerja tidak jadi pulang,
menjadi pekerja ilegal dan otomatis reentry-nya dibatalkan. Misalkan ada sakit atau kecelakaan kerja, harus melapor ke imigrasi untuk memperpanjang visa, dan sebelum visa habis harus mengurus kepulangan. Setelah kepulangan, bagaimana jika pekerja tidak melapor dalam waktu 7 hari? Pekerja harus melapor reentry ke BNP 2 TKI setelah kepulangan. Jika pekerja tidak melapor reentry setelah kepulangan atau tidak tepat pada waktunya, reentry pasti akan bisa di-cancel. Terima kasih.